Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa nafa wal intifa' wal ifada wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih wa du'a ila huda wa dalalata 'alal khair wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Setelah pertemuan lalu kita menyelesaikan tentang Burhanul Iftirat, sekarang kita akan masuk ke babul qiyas, yaitu dua dari bab yang termasuk seperempat terakhir daripada Kitabul Mantiq. Tapi sebelum itu, hendaklah kita sedikit untuk membaca ulang Burhanul Iftirat. Kita baca saja dengan maksud tobat. Ada beberapa kurung yang tak benar atau apa, agar nanti kalau kita semua, insya Allah antum diberi kesempatan untuk mengajar kitab ini, jadi akan ada tobat, istilahnya tidak tersilap nanti atau tidak tersesat ketika sedang mengajar atau mengartikan membaca kitab ini. Sila dibaca Ustaz Fauzul. Kita baca saja. Fanaqulu idza sadaqa 357. Kita tobat, ada yang kurung-kurungnya tak benar atau apa. Oke, fanaqulu idza sadaqa bid darurati aw da'iman laisa ba'du ba madama laisa ba'du jim. Ini antara jim dan ba ini ada kurung. Wadah? Laisa ba'du jim kurung tutup, ba kurung buka. Oke. Madama jim, ayo. Madama jim la da'iman sadaqa da'iman laisa ba'du ba jim madama ba. Oke, ba'du ja. Sekarang kalau ada dua huruf kita kena kurung satu persatu biar tak tersilap nanti. Oke. Madama ba-nya kena kurung. Kena tak ada kurungnya itu. Oke. Lada iman. Lianna nafridul mawdu' wa huwa ba'du jim dal. Ba'du jim kurung, huwa dal. Buka kurung, aywa. Fadal jim. Fa buka kurung, dal tutup kurung, jim, aywa. Wa huwa zahirun. Wa huwa zahirun. Wadal ba bihukm. Wadal buka kurung, tutup kurung. Ini wadal huwa ba, aywa. Bihukmi la dawam mil asli lianna mafhuman la dawam anna ba'da jim ba. Anna ba'da jim tutup kurung, ba, yani ba'da jim huwa ba, aywa. Bil fi'li wa qad faradna dzalikal ba'dal fadal ba. Fadal ini kena ada kurungnya. Karena ada kurungnya. Ayo. Bihukmi la dawam wa laysa dal jim madama ba. Wa laysa dal tutup kurung, jimnya buka kurung. Ayo. Madama ba. Madama ba wa illa lakana dal jim. Wa illa lakana dal tutup kurung, jim buka kurung. Ayo. Hina huwa ba fayakunu ba hina huwa jim. Fayakunu dal ba. Fayakun ada dalnya itu, cuma tak ada. Fayakunu dal ba. Ayo. Hina huwa jim. Wa qad kana dal. Waqad kana Laisa ba. dal laisa ba. Ayo. Waqad kana dal ada dalnya, cuma tak ada. Kena tambahin dal biar tak tersilap nanti. Madama jim. Hadha khulfun. Ayo. Wa idza sadaqa al-ba' wal jim 'ala dal wa tanafaya fihi ay mata kana jim lam yakun ba. Wa tanafaya ay ba wa jima fihi ay fiddal. Ayo. Wa mata kana ba lam yakun jim sadaqa laisa ba'du ba jim madama ba. Mata kana jim lam yakun ba wa mata kana ba lam yakun jim sadaqa laisa ba'du ba tutup kurung, jim buka kurung. Madama ba wa huwal juz'ul awwal minal aqs.
Aywa. Walamma sadaqa ala dal annahu jim bil fi'l sadaqa ba'du ba. Ba'du ba tutup kurung. Ba, aywa. Wa huwa mafhumul la dawam fa yasduqul aksu bi juz'ayhi. Hadha fi inkasil khasatayn min salibatil juz'iyyah bil aksil mustawi. Wa amma انعكاسهما من الموجبة الجزئية بعكس النقيض فبيانه بالطريق المذكور أي يقال إذا صدق بالضرورة أو دائما بعد جيم بعد جيم tutup kurung ba buka kurung ما دام جيم لا دائما فبعد ما ليس با ليس جيم ما دام ليس با لا دائما لأن نفرض الموضوع دال الموضوع dal kurung fadal kurung juga laisa ba bil fi'li bi hukmi la dawam min asli. La dawam kurang wawunya itu tempat anta la dama la dawam min asli lianna mafhuman la dawam anna ba'da jim laysa huwa ba' bil fi'l wa qad faradna dhalika al ba'dal badal fadal kena kurung bukan fadal laisa ba bihukmil la dawam wadal aywa wada iman ada daiman wada iman dal laisa jim madama laisa ba wa illa lakana jim hina huwa laisa wa illa lakana dal jim wa illa lakana dal jim hina huwa laisa ba fayakunu dal laisa ba aywa madama jim waqad kana dal ba madama jim ada khulfun wadal tutup kurung jim buka kurung bil fi'il wa huwa dhahirun wa idha sadaqa ala dal annahu laysa ba wa annahu laysa jim madama laysa ba sadaqa ba'du ma laysa ba laysa jim madama laysa ba. وهذا هو الجزء الأول من العكس ولما صدق على الدال أنه جيم بالفعل فبعد ما ليس باء tutup kurung jim buka kurung bil fi'il wa huwa mafhumul la dawam fayasduqul akas bi juz'aihi. Zaman boleh WhatsApp Dr. Amr kalau nak sini saya tak bawa handphone soalnya. Suruh kalau nak kesini suruh kontak antar saja biar nanti di-get untuk apa. Oke, setelah selesai kita mendobat harokat karena banyak sekali yang tak ada domair atau kurung. Karena ini memang kitab tahkikannya Syarnubi dulu, tak macam ini ditahkik oleh Syarnubi, dicetak oleh Babu Mustafa Babil Halabi. Subhanallah masih ada yang kurang, ada yang apa. Sedikit demi sedikit kita benarkan. Oke. Faslun fil qiyas. Setelah kita menyelesaikan semua mabahis yang ada di mantik, dari tasawurat, mabadi' wa maqasid, hukmul alfat, semuanya sudah kita selesaikan. Kemudian qadaya, kemudian ahkamul qadaya daripada nakid wa aksun nakid, muwajjahat, murakkabat, wa ma adraka mal murakkabat, usul murakkabat, barohin, semuanya. Sekarang kita akan masuk di bab akhir daripada bab mantik ini, yaitu fil qiyas. Fil qiyas, yang mana qiyas ini sudah sering saya ulangi di kitab-kitab sebelum ini ya. Kitab-kitab sebelum ini, bahkan mungkin yang ikut diisi pun ada juz'un minal qiyas yang sudah saya baca, yaitu awal asyaklul awal yang sudah pernah ikut saya buku tulab la yakhfa ala hadza, apalagi yang kitab-kitab sebelum ini seperti Muyassar fi Ma'ani Sulam atau sebagainya. Tidak ada tambahan yang signifikan di dalam babul qiyas ini, tidak seperti bab-bab yang setelahnya. Karena itu saya tengok Syekh Bilal hanya mungkin menyelesaikan semua ini 3 jam saja. 3 jam saya tengok semua selesai. Karena ketika orang sudah masuk di dalam kitab ini, maknanya ada kitab-kitab yang lain sudah dia baca, dan tidak ada tambahan yang sangat signifikan saya tengok, yang sangat inti di dalam kitabul qiyas daripada kitab-kitab yang lalu. Cuma ada satu bab di sini yang tidak ada kitab yang sebelumnya, yaitu ajza'u. Itu saja sebenarnya yang tidak ada. Karena itu mungkin kita akan sedikit untuk
mencepatkan bab ini, insyaallah yakni kita tidak mencepatkan sangat-sangat cepat sekali, akan tetapi kita mungkin akan membaca tidak terlalu mendetail, tapi saya akan usahakan untuk jami'ul masail natatarraf ilaiha, karena di sini ada sedikit tentang muwajahat, ada sedikit tentang mukhtalitat, sedikit saja ada terangkan. Stop ini. Oke, silakan. Tidak ada permasalahan yang cukup signifikan yang ditambahkan di dalam syarh tahrib ini kita tahu sebelumnya, kecuali ada sedikit tentang mukhtalitat. Mukhtalitat ada sangat sedikit di dalam tahrib ini, akan tapi tidak semua pembahasan ada. Maka itu kita tidak akan masuk di dalam qadaya mukhtalitat, karena itu bukan level kitab ini, itu adalah level syamsiyah yang mana possibility ketika qiyas itu mix dengan mukhtalitat akan ada 1000 lebih possibility, 1000 lebih. Karena itu mungkin saya tidak akan membahas masalah mukhtalitat di dalam kitab ini. Mungkin ada kitab-kitab lain, atau mungkin ada daurah khusus untuk mukhtalitat. Alhamdulillah saya khusus babul mukhtalitat ini saya belajar dengan Syekh Bilal. Khususul mukhtalitat, karena memang itu adalah bab yang termasuk bab yang paling susah, dan sudah saya bagikan. Ada tabel pasal mukhtalitat yang dibuat oleh Syekh Bilal, ada 1000 possibility. Terutama sudah dapat pasal itu, tabel-tabel yang saya bagikan ini pertama, semua tabel-tabel itu. Dan insyaallah kita akan mulai faslun fil qiyas. Dan qiyas itu secara lughah maknanya apa? Al-i'tibar. Fa'tabiru ya ulil absar ay fakisu. Maknanya ini sangat penting sekali di dalam orang yang kita insyaallah di akhir Januari nanti kita akan belajar usul fikih di dalam babul waraqat mulai, dan bukan hanya dalam usul fikih, akan tetapi di semua bab setiap ada takrif di dalam fan minal funun pasti ada hubungannya dengan ma'ani lughawiyah. Ketika kita tengok qiyas lughatan dan qiyas syar'an, hubungan antara lughah dan syara' ini umum berkhusus mutlak. Maknanya di dalam syara' ini ada ziyadatu quyudin, ada ziyadatu quyud yang tidak ada di dalam lughah. Hadza huwa mu'tamad indal asy'ariyah khilafan lil mu'tazilah, yang mana lughah ini apa yang namanya syara' ini dia bukan ma'khud minal lughah, akan tetapi syara' ini wad'un jadid. Maknanya kita tidak boleh ihtijaj di dalam syara' dengan lughah. Kita tidak bisa ihtijaj dengan syarat melewati lughah. Padahal kalau kita tengok mukjizatul Quran wa al-fahmul ma'ani daqiqah bainal alfat wa taraqib. Itu saja sebenarnya. Karena itu setiap ada istilah di dalam fan muayyan pasti ada munasabahnya dengan lughah, pasti. Di situ para ulama ada sebuah isyarat bahwasanya kalau ada orang ingin yata'ammak fi jami'il ulum asy'ariyah, terutama ilmu usul fikih dan ilmu fikih, ilmu apapun, terutama dua ilmu itu, mereka harus mempunyai muknah qawiyah jiddan fil lughah. Maka dari itu ja'alul lughah syarton fil ijtihad. Dari situ kita bisa untuk mengatakan bahwasanya tidak bisa kita ini untuk maju di dalam sebuah ilmu, untuk memperdalam sebuah ilmu, kecuali kita mempunyai muknah fil lughah. Dan akan kita bahas nanti di akhir bab ini, namanya ajzaul ulum syai'un yata'allaq bihada. Karena itu dari awal kita mengatakan bahwasanya al-qiyas lughatan apa? Al-i'tibar. Secara mantik qiyas itu adalah i'tibar ma'a ziyadati quyud. Plus ziyadati quyud. Maka hubungan antara qiyas lughatan wa mantikon umum wa khusus mutlak. Dan ada beza Habib, qiyas usuli sama qiyas mantiki. Bezanya cuma maddah. Madahnya saja. Tapi caranya sama. Cuma qiyas mantiki ini madahnya dhonni, akhirnya hasilnya juga dhonni. Qiyas mantiki kalau madahnya qat'i, hasilnya akhirnya
qat'i. Cuma caranya indiraj, caranya sama. Yang berbeza bahannya saja. Bahannya saja. Oke, kita baca sekarang faslun fil qiyas, sila dibaca Ustaz. Fauzul. Saya tersilap dua orang ini tetap belum sini. Fauzan tersilap saya pasti. Ayo. ولما فرغ من مبادئ التصديقات شرع في مقاصدها وهي القياس وقال القياس قول مؤلف من قضايا يلزم لذاته قول آخر Yalzamu lidzatihi qaulun akhar. Ini adalah definisi qiyas daripada Sa'duddin At-Tiftazani. Apa itu al-qiyasu qaulun? Dia adalah perkataan, perkataan. Qaulun muallafun. Dia itu muallaf. Ada perbezaan indal mutakallimin antara muallaf dan murakkab, itu berbeda. Yang namanya muallaf itu ada unsur tanasub. Dua sesuatu yang disusun, sekiranya antara dua sesuatu itu ada tanasub baina ba'di, ada kesesuaian. Berbeza dengan murakkab. Murakkab ini tanpa ada kesesuaian atau boleh ada kesesuaian. Dia lebih umum daripada muallaf, lebih umum daripada muallaf. Karena itu di sini tidak dikatakan murakkab tapi muallaf. Maknanya antara qadiyah, antara muqaddimah sughra dan muqaddimah kubra ada semacam hubungan ta'aluf. Makna ta'aluf ini ada kesesuaian. Karena itu dibilang baini wa bainaka ulfah. Apa itu ulfah? Kesesuaian. Nah itu kan kitun alif jina tidak buas. Maknanya kucing itu dengan Anda ada semacam ulfah. Al-qiyasu qaulun muallafun min qadaya yalzamuhu lidzatihi qaulun akhar. Qiyas adalah perkataan yang muallaf, yang tersusun, maknanya tersusun minimal pasti dia dua. Pasti dia dua. Dan para ulama mengatakan, mantiqah mengatakan qiyas itu harus dua qadiyah. Kalau ada qiyas di atas dua qadiyah, maknanya dia boleh diasingkan menjadi dua qadiyah saja. Nanti di dalam sulam ada yang namanya qiyas murakkab. Qiyas murakkab yang dia itu qiyas lebih daripada dua qadiyah. Akan tetapi para ulama mengatakan itu sebenarnya kalau kita asing-asingkan pun sebenarnya menjadi dua qiyas, bukan satu qiyas itu. Bukan satu qiyas. Qaulun muallafun min qadaya, dan ini sangat penting sekali ya qiyas ini ya. Imam Ghazali di dalam beberapa kitabnya mengatakan semua dalil yang tidak bisa kita kembalikan ke qiyas mantiki falaysa bidalil fal aslu dalil wa qiyas mantiki ini. Wa qiyas mantiki nanti akan kita bahas yang namanya istiqra. Istiqra pun tidak menjadi dalil qat'i kecuali bisa kita kembalikan ke qiyas mantiki. Begitu pula tamtsil pun tidak bisa menjadi dalil kalau tidak kita kembalikan ke qiyas al mantiki. Semua dalil harus bisa dikembalikan ke qiyas mantiki, sawaun iktirani atau istisnai. Harus bisa. Kalau tak bisa itu maknanya laisa bidalil. Laisa bidalil. Al-qiyasu qaulun muallafun min qadaya. Harus daripada qadaya. Berbeza dari kalau dia itu qadiyatun wahidah, harus lebih daripada satu qadiyah. Satu di dalam mantik yang namanya qadaya itu jamak, dan di dalam mantik jamak itu minimal dua. Berbeza dengan jamak lugawi. Jamak lugawi itu tiga, dia bukan dua. Karena itu satu kitab, kitabun. Dua kitab, kitaban. Tiga baru dikatakan sighah jamak. Kutub. Maknanya dua itu bukan jamak tapi namanya tafniyah. Namanya apa? Tafniyah. Di dalam mantik cukup dua dikatakan dia jamak. Yalzamuhu lidzatihi, dengan dua qadhiyah itu yalzamuhu lidzatihi, bukan li syai'in akhar ghairu dzatihi qaulun akhar. Qaulun akhar ini dikatakan dia itu natijah, dikatakan dia itu natijah. Fal qaulu aywa. Dan ini adalah definisi daripada Sa'duddin, dan definisinya banyak kritikan. Kita tengok kritikan satu persatu tentang definisi qiyas menurut Sa'duddin. Fal qawlu wa huwa al-mafhum al-murakkab al-'aqdi aw al-manfudh jinsun yashmalu al-qiyas wa ghayruhu min al-qadiyyah al-basithah. Yang namanya qaul adalah al-mafhumul murakkab. Dia adalah mafhum. Kita sudah paham apa makna mafhum, makna kita sudah paham semua. Qaul adalah mafhum, yang mana mafhum itu murakkab, tersusun. Boleh jadi akli, boleh jadi lafzi. Karena boleh jadi kita itu tidak melakukan sesuatu, tapi dalam otak kita ada sebuah kata-kata kan, macam ini.
Ustaz Zaman datang. Tapi kita tidak melafatkan. Bahkan para manatiko sebagian mengatakan al-asl fil qiyas wal aqli walaysa lafzi. Karena lafzi itu hanya menunjukkan apa yang ada di akal. Bukan berarti Anda ini berbicara dengan lafaz boleh keluar suara daripada Anda ini manusia, bukan. Karena radio pun juga keluar suara, tapi apakah itu manusia? Karena itu al-asl huwa al-aqal. Al-asl huwa al-aqal. Dan masalah ini takalam alaihal fuqaha fi ilmul kalam fi mabasil kalam. Ayu amayusam nabi kalamin nafsi. Kalamin nafsi. Wal mafhumul murakkab al-aqli awil malfud jinsun yashmulul qiyasa wa ghairahu minal qadiyah al-basitah. Maknanya al-qaul ini jenis. Di dalam definisikan pasti ada jenis dan fasal kan. Sekarang saat akan menyebutkan jenis dahulu. Kalimat setelah qaul semuanya adalah fusul. Makna ketika ada sesuatu yang umum, fusul itu mengkhususkan. Dia jenis yang umum, fusul itu adalah yaj'al hadza mumayyisan an ghairihi. Berbeza dari yang selainnya. Jinsun yashmulul qiyasa wa ghairahu minal qadiyah al-basitah. Maknanya qaul itu mencakup al-qadiyah basitah, ja'a zaidun, atau qadiyah murakkabah. Macam mana murakkabah? Kullu insanin katibun bid-darurah, atau kullu insanin katibun kullu katibin mutaharrikul asabi madama katiban la daiman. Bukankah itu qadiyah muwajjahah al murakkab? Betul apa tidak? Murakkab kan? Wal istiqra' wa tamsil wa qiyasul musawah. Oke, ada namanya istiqra', ada tamsil, ada yang namanya qiyasul musawah. Semua hal ini masuk dalam kategori qaulun. Sekarang fusul yang ada setelah qaul itu akan mengeluarkan semua hal ini daripada qaul. Wa qauluhu muallafun min qadaya yakhrujul qadiyah al-basitah. Karena qadiyah qaulun muallafun min qadaya, qadaya itu lebih dari satu. Kalau dia cuma satu, walaupun satu qadiyah itu akan ada akesnya. Satunya akes apa? Nakidnya. Ada lagi aksun nakid. Maknanya satu qaul ini yastalzimu qaulan akhar. Dia mengefekkan qaul yang lainnya. Begitu pula qiyas. Qiyas pun ada muqaddimah sughra, muqaddimah kubra dan natijah. Semuanya yalzamu qaulan akhar. Akan tetapi qiyas itu harus dua, minimal harus dua. Wa tiga ala khilafin fihi. Tapi selama dia cuma satu qadiyah, maka dia tidak dikatakan qiyas. Walaupun boleh mempunyai efek untuk menjadi qadiyah yang lain, yaitu dengan cara akes atau dengan cara nakid. Yukhrijul wa qawluhu muallafun min qadaya yukhrijul qadiyatal basitah al mustalzimah li aksiha au aksi nakidiha. Karena qadiyah basitah itu seperti ja'a zaidun, dia tidak tersusun, hanya satu jumlah murakkabah saja. Seperti ja'a zaidun, dia tidak dikatakan qiyas walaupun dia mempunyai akes dan aksun nakid. Sudah saya katakan ya, apa itu aksun nakid? Ada aksun nakid muwafiq sama aksun nakid mukhalif. Fa innaha laisat muallafatan, karena qadiyah basitah itu tidak muallaf. Wa qawluhu yalzamuhu yukhrijul istiqra' al-ghairi tam. Yalzamuhu berbeza dengan istiqra' tam. Istiqra' tam itu yalzamuhu lidadihi qaulan akhar. Yalzamuhu lidadihi qaulan, apa istiqra' itu setelah survei ya? Induction yang tam itu yalzamuhu qaulan akhar. Apa itu tam? Dia meneliti semua juz'iyat. Ada lagi di bawahnya namanya istiqra' an-nakis. Dia meneliti majority. Jadi kalau ada penelitian, bahan penelitiannya 100, dia meneliti 70 bahan penelitian. Dia tidak meneliti berapa? 30. Dikatakan dia itu istiqra' ghairut tam atau istiqra'an nakis. Ada lagi di bawahnya. Itu fikih bila-bila pakai itu, namanya istiqra' ghalabatid dhon. Istiqra' apa? Ghalabatid dhon. Itu yang dipakai oleh Imam Syafi'i ketika induction pasal haid dipakai. Jadi Imam Syafi'i hanya buat beberapa sampel perempuan, mungkin 10, 20, 30 indeks.
untuk apa namanya, sampel saja. Dari beberapa wanita itu Imam Syafi'i menjadikan hukum untuk semua wanita. Menjadikan hukum untuk semua wanita. Karena itu ada beberapa ulama itu tak, Anda kalau tengok kitabul haid ini tak ada yang sepakat. La Syafi'i wala Maliki wala Hanafi. Anda tahu indal Hanafiyah itu aqallul haid berapa? 3 hari. Syafi'iyah berapa? 1 hari. Malikiyah berapa tahu? Lahdoh, sekejap saja. Kenapa sampai ada 4 madhab ini berbeza satu sama lain? Ya karena memang caranya Doni. bukan hanya doni lagi di bawahnya. Ini doni yang sangat rendah sekali. Doni yang sangat rendah. Karena di dalam babul haid ini tidak ada hadisun qawi, tidak ada. Hadisnya semuanya dhaif. Al-ghairut tam, jadi kita mempunyai 3 macam istiqra, 3 macam induction. Tam, ghairut tam, sama satunya apa? Ghalabatut dhon. Ghalabatut dhon. Wat tamthil, at-tamthil ini adalah contoh. Nanti akan ada bab namanya istiqra wat tamthil. Tamthil ini lebih dikenal dengan nama qiyasul usuli. Qiyasul usuli. Analogi qiyasul usuli. Fa innahuma wa in kana mu'allafaini minal qadaya lakin la yalzamuhuma qawlan akhar. Tengok. Kenapa? 2 istiqra dan tamsil ini walaupun dia akan mengefek ke sebuah hukum yang asing, akan tapi dia tidak masuk dalam babul qiyas indal manasik. Kenapa? Karena istilzamnya itu dhonni, dia bukan qat'i. Macam mantik itu macam 2 hal ini tak sekufuk dengan saya. Dia tak selevel dengan saya tak ambil ini. Saya tak ambil. Terus kenapa Anda sebutkan? Ya, untuk pelengkap saja, untuk pelengkap. Tapi kalau Anda belajar ini, ada kitab-kitab yang lain. Ada kitab-kitab yang lain, kitab usul fikih yatakafal bihada, istiqra dan tamthil, apalagi babut tamthil. Di dalam usul fikih pun namanya qiyas, babul qiyas. Cuma nanti kita nak buat babul, ada bukan qiyas itu hanya untuk saya saja. Hanya untuk saya, ini bukan qiyas, ini adalah tamthil. Kualiti rendah. Kualiti rendah. Sama. Nasi goreng pun yang kualiti bagus namanya nasi goreng, yang kualiti rendah namanya juga nasi goreng. Cuma untuk membezakan, janganlah pakai kata-kata qiyas ini. Ini hanya khusus untuk yang qat'i saja. Khusus untuk yang qat'i. Dalil pun untuk yang qat'i saja. Untuk yang zonni namanya amarah. Subhanallah, mereka punya apa? Punya istilah sendiri-sendiri. Karena itu hasil dari qiyas pun sendiri-sendiri. Kalau Imam Syafi'i qiyasnya namanya wajah, qaul. Muridnya Imam Syafi'i hasilnya qiyas namanya wajah. Nanti yang itu sudah selesai. Kita kalau punya qiyas, kita bukan wujuh atau aqwalun fil madzhab, bukan. Mungkin kita pendapat, ra'yun. Dengan kila dengan kalimat dhaif, subhanallah. Karena kenapa? Berbeza dari ilmu dan berbeza siapa yang menggunakan. Tapi hari ini ada diskusi di Indonesia ni, di kalangan Usuluddin, mereka katakan yang istiqra itu yang lebih baik, induksi. Jadi artinya yang Syairah ni pakai qiyas tidak sini, jadi sebab itu dia tak boleh sama dengan Salafi Wahabi. Jadi Salafi Wahabi ni pakai istiqra. Lebih saintifik itu mereka. Subhanallah, karena kenapa Wahabi pakai istiqra? Karena mereka itu mabni alat tajarub wal hissiyat. Karena itu Wahabi ini bukan cuma sebuah agama, bukan, akan tapi manhajut tafkir, dan itu sebenarnya yang boleh membezakan antara madhab Asy'ari dan Salafi. Karena itu madhab Salafi ini madhab rodijid dan lemah sekali. Kenapa? Karena mereka itu hanya hissi istiqra kan hissi semua kan. Anda tengok ini, ini satu. Anda tengok, Anda dengar, Anda ini, Anda rasa. Itulah yang namanya istiqra. Anda kumpulkan. Itu madhab dhaif jiddan. Kenapa? Karena bahaim pun bisa seperti itu. Binatang pun bisa seperti itu. Itu madhabun dhaif jiddan.
Asy'ariyah mempunyai level lebih tinggi. Dia tidak ingin hal-hal yang hanya cuma hissi. Karena manusia itu mempunyai sebuah kemampuan namanya, dalam cakapnya, abstraksi. Dari yang ada hissi ini kita ambil sesuatu yang kuli. Nah, dari kuli itu kita mempunyai sebuah sistem namanya kias ini. Sistem namanya kias. Karena itu Asy'ariyah sadatul ummah. Berbeda dengan Wahabi yang mempunyai nizam yang sangat lemah sekali, yaitu apa? Madzhabul hissi. Dengan madzhabul hissi ini akan yalzaminhul istiqra'. Kenapa? Karena hissi ini dia tidak akan bisa untuk naik ke kias mantiki karena urusannya dengan kulli. Yang mana kita mengetahui di bab yang sebelumnya, kulli itu tidak ada fil kharij. Ketika tidak ada fil kharij, macam mana hissi nak dapatkan? Berbeda dengan istiqra'. Karena istiqra' ini juz-juz'iyat. Wa ma fil kharij wa juz'iyat. Yang ada di reality hanya juz'iyat, kulli tak ada. Karena itu otaknya Wahabi tidak bisa untuk abstraksi, ini susah untuk mereka. Hanya bisanya untuk juz'i saja. Karena itu yang saya katakan, inilah perbezaan antara Asy'ari dan Wahabi. Apa? Bukan masalah Allah fis sama, Allah fis sama. Laisa hadza faqat abadan. Wa innama kaifiyatut tafkir. Kaifiyatut tafkir, manhajut tafkir. Kenapa mereka cakap Allah fis sama? Karena mereka mempunyai mazhab hissi. Mereka istiqra'. Oh, ini fi di dalam, ini dalam. Akhirnya mereka yuntik Allah fis sama, Allah alal arsy. Duduk ini. Kenapa? Karena mereka mempunyai yang namanya induksi ini. Dan mereka tertipu sebab di kalangan mereka sebut induksi ini saintifik, macam sains. Tapi dalam sains Habib, problem induction ni problem yang besar. Memang. Saintis memang tahu masalah dengan induksi. Sebab kata Habib tadi, kalau induksi paling tepat tu yang tam tu. Tapi tidak mungkin ada tam. Maknanya ada kena istiqra' semua. Susah itu. Semua. Imam Syafi'i pun tak mungkin macam itu. Sekarang dengan banyaknya wasail internet tetap saja susah. Susah. Wallahu a'lam. Paling hujung kita mungkin boleh istiqra' anakis. Itu pun tetap yufidud dhanni, bukan qat'i. Lakin la yalzamuhuma qaulun akhar. Kenapa? Likaunihima dhanniyaini kama sayaji. Karena yang namanya tamthil dan istiqra' ini dhanni. Selama dia ini dhanni, maknanya ada possibility untuk khuluf. Oh, dari 10 hal ini yang tak khuluf cuma 2. Maknanya ini sudah dhanni, yang bisa cuma 8. Lah, 8 ini mana tikoh tak mau. 10 harus 10 yang benar. Tidak boleh hanya 8. Lah, karena ada lidatihi kaulan la yalzamu lidatihi ma. Kalau memang dia itu yalzamu lidatihi ma, mestinya dari 10 ada 10, bukan cuma ada 8. Kenapa yang 2 ini? Maknanya istilzamnya bukan lidatihi ma, karena ada syai'un akhar. Wa qauluhu lidatihi yukhriju qiyasal musawah. Dan kata-kata lidatihi akan mengeluarkan kiasul musawah. Apa itu kiasul musawah? Kiasul musawah itu ini, wa huwa ma yatarakkab min qadiyataini muta'alliqu mahmuli ulahuma yakunu maudu'al ukhra. Yang mana kiasul musawah itu adalah qadiyatan yang muta'allaqul mahmul ulahuma yakunu maudu'an lil ukhra. Suf tengok. Alif musawin liba. Alif musawin liba. Tengok. Alif maudu, musawin liba mahmul. Kemudian dikatakan ba musawin li jim. Musawin li jim. Loh, mahmulnya itu di sini maudunya hanya ba. Maudunya hanya ba. Mestinya kalau memang dia itu syaklul awal, mestinya musawin liba maudu'nya, tapi ini dikatakan ba. Karena itu kan kiasun mahmulu ulahu muta'allaku. So ini muta'allakul mahmul adalah ba. Karena mahmulnya musawin liba, ini semuanya adalah mahmul.
Tapi mahmulnya di sini hanya muta'allaqul. Maudhu'nya yang kubro hanya muta'allaqu mahmulil sugro. Karena itu ini tidak bisa menjadi kias. Ini tidak bisa, nanti kan natijahnya akhirnya alif musawin lijim. Ini belum tentu benar ini. Tengok ya. Dr. Amron mirip dengan Hilmi. Hilmi mirip dengan Zaman. Dr. Amron mirip dengan, belum tentu itu. Itu harus ada muqaddimah asing. Yang mirip dengan yang mirip, dia mirip. Karena ada yang tak yasduk. Contohnya ya. 1/2 dari 2. 2/2 dari 4. Apakah 1/2 dari 4? Belum tentu. Karena itu kan, kena tengok muqaddimah yang asing ini. Nah, di dalam kias kita tidak boleh tengok muqaddimah asing. Kita cuma kena tengok 2 muqaddimah ini saja. Kalau 2 muqaddimah ini benar, makanya kias benar. Kita tidak boleh untuk bertumpu kepada muqaddimah yang ketiga asing daripada muqaddimah ini. Suf, ini penting sekali, Suf. Ini penting sekali. Kenapa? Karena banyak sekali orang-orang itu menyembunyikan muqaddimah. Menyembunyikan muqaddimah. Di sini ada disembunyikan muqaddimah. Kenapa disembunyikan? Dia takut terungkap. Dia takut kalau dia bisa tahu muqaddimah makhfiyah ini, tersembunyi ini, hidden, yaitu musawil, musawi, musawin, yang mirip dengan yang mirip, maka dia mirip. Dia boleh tahu kesalahan saya. Karena itu disembunyikan. Itu sering seperti itu. Di dalam ilmu hadis pun ada, di dalam ilmu fikih pun ada. Kalau ilmu hadis itu kalau dia tak ingin diketahui siapa gurunya, takab an-rajulin. Siapa ini an-rajulin? Siapa ini an-rajulin ini siapa? Orang di pasar raya pun juga rajulin. Tuk guru besar pun juga rajulin. Siapa rajulin ini? Dan ketika ada orang-orang yang biasanya salah, dia akan banyak menyembunyikan muqaddimah. Dia banyak menyembunyikan muqaddimah. Bagaimana hebatnya kita adalah kalau kita boleh untuk mengungkap muqaddimah makhfiyah ini. Muqaddimah makhfiyah ini mudah karena saya beritahu apa muqaddimah makhfiyahnya. Fa innahu yastalzimu an yakuna alif musawiyan li jim lakin la lidatihi bal biwasitati muqaddimatin ajnabiyatin hiya anna kulla musawin. Bahwasanya muqaddimah ini akan yuntid, yaitu alif musawin liba, alif sama seperti jim. Kalau ada muqaddimah asing, yaitu yang mirip, yang sama dengan yang sama, maka dia sama. Wadah. Dan ini bukan dari ahadul muqaddimaten, tapi dia adalah premis yang asing lagi. Dia premis yang asing. Oke. Walihada lam yatahaqqaq dzalikal iltizam illa haitsu tasduqu hadhil muqaddimah wa haitsu la fala. Karena itu tidak terrealisasi istilzam ini kecuali muqaddimah yang asing, premis yang asing itu benar. Kalau premis yang asing itu tak benar, maka tidak terjadi. Kakaulina alif nisuba, ini akan musannif akan membuat misal seperti apa yang tidak terjadi, tidak benar itu alif sebagian dari ba, dan alif setengah dari ba, dan ba setengah dari jim. Maka tidak ada istilzam di situ bahwasanya alif setengah dari jim, karena yang benar adalah alif suku daripada jim, bukan setengah. Li'anna nisfan nisfi la yakunu nisfan. Karena setengah dari setengah bukan setengah, tapi berapa? 1/4. Baqiya annahu yadkhulu fit ta'rif al-qadiyah al-murakkabah al-mustalzimah li aksiha au aksi nakidiha. Kita sudah mengetahui yang namanya qadiyah murakkabah. Kullu katibin mutaharrikul asabi madama katiban la daiman. Yang saya katakan qadiyah murakkabah ini adalah 2 qadiyah yang ada di dalamnya itu muwajjahat, antara keduanya itu terhubung dengan hubungan wa atau dan. Maknanya ini 1 qadiyah, dia bukan 2 qadiyah. Cuma 1 qadiyah yang depan hukum ijab, yang belakang hukum salam.
hukum negatif dan hukum positif atau sebaliknya. Akan tetapi antara dua hukum ini ada hubungan dan dua hukum ini dalam satu qadiyah. Tapi kalau kita asingkan, ini boleh menjadi dua qadiyah. Satunya urfiyah ammah, satunya mutlaqah ammah, satunya urfiyah ammah, satunya mutlaqah ammah. Bukankah ini dua qadiyah? Selama dia dua qadiyah dan dia boleh untuk kita buat menjadi akas dan aksun nakid. Maknanya ini juga masuk dalam definisi qiyas. Sedangkan ini bukan qiyas. Bagaimana cara kita untuk mengasingkan ini daripada definisi qiyas? Banyak jawaban, tapi jawaban yang paling to the point bahwasanya ini bukan dua qadiyah, tapi ini satu qadiyah dua hukum. Yang mana dua hukum ini dengan itu dia. Annahu yadkhulu fit ta'rif al-qadiyah murakkabah al-mustalzimah li aksiha au aksi nakidiha. Fa innal murada bil qadaya ma fawqa qadiyatin wahidah wa kadza kullu jam'in suf. Bahwasanya murad di dalam qadaya itu ma fawqa qadiyatin wahidah. Di dalam mantik yang namanya jamak itu dua ke atas. Di dalam lughah jamak itu tiga ke atas. Begitu pula setiap jamak yang digunakan di dalam fan ini. Allahumma, kata-kata Allahumma di dalam bahasa Arab digunakan untuk istithna. Apa? Exception. Allahumma, kecuali kita mengatakan al-murad al-qadaya hiyal qadaya al-mustaqillah. Kecuali kalau kita mengatakan murad qaulun mu'allafun min qadaya mustaqillah, bukan qadaya seperti qadaya murakkabah, yang mana qadiyah murakkabah ini ijab wa salab ini hukum untuk satu qadiyah. Allati abbara fiha anil hukmil ijabi wa salbi bi ibaratin mustaqillah. Yang mana qadiyah mustaqillah ini hukum ijab dan salabnya mustaqil. Hukum ijab wa salabnya apa? Sendiri-sendiri, dia independen. Berbeza dengan qadiyah murakkabah, dia tak independen. Dia terpulang kepada qadiyah yang awal. Qadiyah yang awal. Wal qadiyah murakkabah laisat kadzalik id lam yu'abbar fiha anil hukmil ijabi wa salbi bi ibaratin mustaqillah. Ini adalah jawaban yang dijawab oleh Khobisi. Ada beberapa jawaban lagi yang dijawab oleh Syarnubi. Anda boleh tengok di dalam di dalam tahqiqannya Syarnubi ini. Sof tengok. Ajab syarih bi annaha kharajat bil qaidil awal. Kharajat bil qaidil awal idhiya qadiyatun wahidah. Karena qadiyah murakkabah ini dia bukan dua qadiyah kan, tapi satu qadiyah mempunyai dua hukum. Yang namanya qiyas harus dua qadiyah. Ini adalah jawaban yang dijawab oleh Al-Khabisi. Adapun jawaban At-Tar, yang mana jawaban At-Tar itu diridhoi, di approve oleh siapa namanya? Syarnubi. Dibilang wa ajabal At-Tar bi annaha ala fardi annaha qadiyatan. Kalau salamna annaha qadiyatan murakkabah itu, maka dia akan keluar daripada dengan qaidit taklif, karena taklif yang dimaksud di dalam qiyas bukan taklif yang dimaksud di dalam qadiyah murakkabah. Id huwa irtibatun khas yahdusu anhu juz'un suri yang sya'u anhu hadzal istilzam wal qadiyah murakkabah laisat kadzalik fa inna kulla wahidin ala hiyaliha mustalzimatun li aksiha au aksi nakidiha. Karena taklif yang ada di qiyas bukan taklif yang ada di susunan yang ada di qiyas, bukan susunan yang ada di qadiyah murakkabah. Karena qadiyah murakkabah bukan dua-duanya yalzam anhu dzatan syai'an akhar. Tak, bagian yang pertama yalzam minhul akas, bagian kedua yalzam minhul akas. Bukan dua ini menjadi satu, bukan itu. Tapi yang mana di dalam qiyas itu, di dalam dua qadiyah ini ada blend dan mix yang menjadikan dia satu qadiyah. Berbeza dengan yang di qadiyah murakkabah. Sof tengok. Wa aidan luzumul muqaddimat lin natijah innama huwa bil harakah fikriyah al waqi'ah fit tartib wa hadzal ma'na mafqudun fi luzumil aksil murakkabah
fa innahu bihasabil waqi' wa nafsil amr. Luzumun natijah, adanya nanti di dalam kias itu dengan kita berpikir bil harokah al fikriyah daripada tartib, berbeza dengan qadiyah murakabah itu bihasati nafsil amr. Sof tengok. Bidalili annana alimna qadaya wala yakhtur bibalina aksuha wala aksi nakidiha. Karena mungkin kita tengok kullu katibin mutaharrikul asabi madama katiban la daiman. Anda langsung paham apa aksunya atau aksu nakidiha. La yakhtur bibalina. Berbeza dengan Zaidun hayawan, Zaidun insan, wa kullu insanin hayawan. Pasti kita langsung berpikir Zaidun hayawan. Tengok katanya Sarnubi ada apa? Intaha bikhtisar wa huwa kalamun haq yajibul khiris alaihi. Saya belum pernah tengok Sarnubi puji orang. Dari awal Sarnubi ini orang Mesir, kritik macam orang nak bunuh, macam orang nak bergaduh dengan mu'alif. Saya ketika baca ini sedikit tertanya saya. Pertama kali saya tengok Sarnubi puji orang. Huwa kalamun haq yajibul khiris alaihi. Oke. Bal ubira billah dawam wala darura fa ala hadza yakunu ta'rif mani'an. Dengan tafsir ini bahwasanya qadiyah murakabah ini dia bukan mustaqillah kan, tetapi dia itu bukan mustaqillah tapi diibarah dengan la dawam wala darurah, yang itu adalah ikatan daripada yang pertama. Dengan tafsir ini maka definisi qiyas itu menjadi mani. Tsummal murad bil qaulil akhar huwa natijah. Ayo sila baca. Tsummal murad bil qaulil akhar huwa natijah wa ma'na akhar akhiriyatiha bukan akhiriyatiha. Akhiriyatiha. Qaulun akhar, apa makna asing? Yang namanya natijah itu harus asing. Apa makna asing itu? Oke? Wa ma'na akhiriyatiha an la takuna ihda muqaddimatayil qiyas al-iqtirani wal istisna'i la an la takuna juz'an min ihda muqaddimatayil. Ini penting sekali. Makna natijah itu adalah perkataan qadiyah yang asing daripada sugro ataupun kubro. Maknanya natijah bukan salah satu muqaddimah atau bukan salah satu muqaddimah sugro atau kubro, tapi natijah boleh menjadi bagian. Sof tengok. Boleh menjadi bagian daripada muqaddimah sugro dan kubro. Tapi dia bukan muqaddimah sugro dan kubro. Tengok. La antakuna juz'an min ihdal muqaddimaten. Dia tidak boleh tamamu ihdal muqaddimaten. Dia tidak boleh salah satu daripada muqaddimah sugro ataupun kubro, tapi dia boleh untuk menjadi bagian daripada sugro ataupun kubro. Berbeza, Suf. Karena kalau dia itu salah satu bagian daripada kalau dia itu adalah muqaddimah sugro ataupun kubro, nanti akan ada yang namanya musadarah alal matlub. Saya tak tahu kalau di bahasa Inggris apa namanya. Jadi menjadikan dalil itu madlul. Dalil itu madlul. Itu namanya musadarah alal matlub, dan itu banyak sekali. Saya ada di beberapa orang cakap, Suf, Asy'ari ini batil, akidah yang batil. Oke, tahu kalau akidah yang batil, kita diskusikan. Loh, buat apa didiskusikan? Dia itu batil. Tengok, musadarah alal matlub. Karena batil tak batil kena didiskusikan. Sebelum didiskusikan sudah batil dahulu. Itu namanya musadarah alal matlub. So, banyak sekali hal-hal yang namanya musadarah alal matlub. Saya tak tahu kalau sekarang namanya apa, orang tahu. Begging the cause. Hah? Ya, macam pointless lah. Tidak diguna untuk bincang. Ya. Pointless. Ya. Begging the cause. Apa? Begging the cause. Tak tahu ini bahasa apa. Only begging the question. Jadi apa ya? Tajuk menjadi dalil. Dia bukan dalil tapi dia tajuk. Karena Sof tengok ya. Ini ada muqaddimah sughra. Zaidun insanun.
wa kullu insanin hayawan. Ini adalah dalil. Ini adalah dalil. Sama dengan Zaidun hayawan. Ini adalah madlul. Kita sampai ke sini kita menggunakan dalil. Untuk mengetahui madlul kita menggunakan dalil. Tidak boleh bagian dari madlul ini adalah dalil. Karena nanti kalau ini bagian daripada madlul, kita untuk mengetahui dalil kita kena mengetahui madlul. Untuk mengetahui madlul kita mengetahui dalil. Akan adanya yang namanya daur. Itu tak boleh. Dan ini ada mabhasun khas di dalam ilmu jadal, dalam ilmu perdebatan, namanya apa? Musadarah alal matlub. Musadarah alal matlub. Terus macam mana? Karena itu kan dikatakan Zaidun hayawan ini, dia ini qaulun akhor. Qaulun akhor. Perkataan yang asing, bukan makna asing, dia tidak ada hubungannya sama sekali dengan muqaddimah sugro dan kubro. Tak mungkin. Kalau ini qaulun asing, tak ada hubungannya, tak akan menjadi madlul dia. Maknanya dia ini Zaidun diambil daripada muqaddimah sugro, hayawan diambil daripada muqaddimah kubro. Tapi Zaidun hayawan, dia bukan salah satu dari sugro ataupun kubro, tapi dia sebagian daripada kubro dan sugro. Zaidun sebagian daripada sugro, hayawan sebagian daripada kubro. So, tengok. Tapi dia bukan salah satu daripada kubro ataupun sugro. Bezakan itu. Bezakan itu. Syekh Bilal takallam ala hada tawilan fi hasyatihi. Dalam hasyahnya ala Sulam, Syekh Bilal cakap pasal ini. So, tengok. La antakuna juz'an min ihdal muqaddimataini. Dan wa innama usturital akhoriyah idlaulaha lakana imma hadayanan au musadaratan alal matlub. Kalau natijah itu bukan perkataan yang asing daripada muqaddimah sugro ataupun kubro, premis minor ataupun mayor, maka natijah itu, kias itu hanya seperti hadayan. Hadayan ini mengigau saja. Kullu insanin natik wa kullu natikin natik kullu insanin natik. Perkataan yang tak ada makna. Atau dia itu musadaratun alal matlub. Suf itu penting sekali. Musadarah alal matlub ini, karena ini aplikasinya banyak sekarang. Aplikasinya banyak sekali. Saya Falasi apa? Dipanggil falasi, mughalatah ni. Bukan mughalatah dia. Dipanggil begging the question. Dia itu musadarah alal matlub. Jadi maudhu perdebatan kita jadikan dalil. Kita jadikan dalil. Suf itu banyak sekali pasal itu. Banyak sekali. Saya nak sebutkan contoh tapi sedikit berbahaya. Saya tak mau sebutkan contoh. Sedikit berbahaya. Kalau apa? Contoh yang masuk kampung. Kalau yang di sini di antara kita itu banyak sekali tentang kita tak payah cakap tentang mazhabnya fulan karena fulan itu wali. Loh, kewalian seseorang itu tergantung daripada akidahnya. Kita tidak boleh mempertanyakan akidahnya karena dia wali. Loh, itu adalah musadarah alal matlub. Apakah akidahnya benar dahulu? Setelah akidahnya benar, baru kita kalau di Wahabi, kita tengok ya. Kita jangan munaqasyah Ibn Taimiyah karena dia itu adalah Syekhul Islam. Loh, bukan masalah itu. Kaunuhu Syekhul Islam mabniyun au mabniyan ala sihhati akidatihi. Loh, bagaimana kita nak cakap dia itu Syekhul Islam kalau untuk munaqasyah akidahnya saja? Tak boleh. Itu kan namanya musadarah alal matlub. Karena kaunuhu Syekhul Islam mabni ala sehati akidati. Sebentar, kejap. Saya tak cakap iya atau tak. Kita cuma cakap kita kaji akidahnya dahulu benar apa enggak. Karena selama dia itu Syekhul Islam, akidahnya harus benar. Tapi nak dikaji tak untuk benar atau salah, tak boleh. Dia itu Syekhul. Macam mana saya bilang? Kena kita kaji dulu. Itu namanya musadarah alal. Dan ini banyak
banyak sekali. Musadarah alal matlub. Au musadaratan alal matlub mustamilan. Kenapa musadarah alal matlub mustamilan ala dauril mahrub minhu? Karena dalil Anda jadikan madlul. Akhirnya untuk mengetahui dalil karena mengetahui madlul, untuk mengetahui madlul atau kena mengetahui dalil itu namanya ad-daur al-mahrub minhu. Daur ada dua. Tak tahu daur itu apa, Dr. Amron? Sekulah, berpusing-pusing. Pusing-pusing, iya. Pusing-pusing itu ada dua. Ada pusing-pusing qobli, ada pusing-pusing ma'i. Yang tak boleh itu qobli. Ma'i boleh. Ma'i itu macam ini. Itu boleh. Macam ayah dan anak. Mana yang lebih dahulu? Ayah apa anak? Sama-sama. Oh, ayah lebih dahulu, tak mungkin. Seseorang sebelum punya anak dikatakan ayah? Tak, walaupun sudah tua. Betul apa tidak? Maknanya ayah akan menjadi ayah ketika anak itu ada. Dalam otak kita mungkin ayah lebih tua, tapi realitinya ayah dan anak ada bersamaan karena satu sama lain saling memerlukan. Itu namanya ad-daurul ma'i, atau lebih dikenal di dalam makulat dengan nama makulat al-idhofiyah. Makulat al-idhofiyah, besar kecil. Itu idhofi teramlah. Tak mungkin ada besar kecuali ada kecil. Dulu ada orang-orang Tarim itu cakap, kam min masyhurin bi barakatil mastur. Berapa banyak wali-wali masyhur itu karena berkah wali-wali yang mastur. Saya tak paham ketika itu. Setelah saya pikir-pikir, masuk akal. Karena yang namanya masyhur tak akan masyhur, itu ada yang mastur. Karena masyhur dan mastur itu idhofi. Kalau semuanya masyhur, tak ada yang masyhur. Kalau semuanya mastur, tak ada yang la masyhur wala mastur, tak ada. Semuanya besar, tak ada yang besar, tak ada yang kecil, sama. Karena besar dan kecil itu karena itu. Kalau nak handsome, cari orang yang tak handsome, berkaca. Insya Allah Anda akan menjadi handsome. Ayo. Tsummal qiyasu yanqasimu ila iqtiraniyin wa istitsna'i. Ini wadih, qiyas ada dua, ada qiyas iqtirani dan qiyas istitsna'i. Li'anna al-qaul al-akhar imma an yakuna madhkuran fil qiyasi bimaddatihi wa hayatihi aw la. Fa in kana al-qaul al-akhar ay an-natijah madhkuran fihi fil qiyas bimaddatihi wa tarafaihi wa hayatihi wa suratihi fastitsna'iyun. Ini wadih ya, madhkuran fihi. Dia bukan, tengok ya. In kana syamsu tali'atan fannaharu maujud. Kalau ini confirm, semua orang pakai. Cuma tak dengan misal seperti ini. In kana syamsu tali'atan fannaharu maujud. Lakinna